Kita lanjutkan materi selanjutnya terkait sama perulangan. Jadi dalam Python itu ada beberapa perulangan. Jadi salah satunya itu ada perulangan menggunakan for range. Kemudian nanti ada while, kemudian ada do while dan yang lainnya. Nah, untuk kali ini kita akan belajar terkait dulu mengenai for and range. Nah, kita langsung aja kita buat terlebih dahulu folder di bagian sini. Kita kasih perulangan, nama perulangan. Kemudian di bagian folder perulangan ini kita buat nama filenya, kasih main.py. Kemudian di bagian sini kita bakalan buat untuk for and range. Jadi dimana untuk yang for range ini kita gunakan for in gitu ya. Kemudian range-nya 5. Range itu rentangnya ya, mulai dari 0 sampai 5. Berarti kita tinggal print aja di bagian sini. Index, i. Nah, tinggal kita jalankan menggunakan terminal. Caranya itu adalah kita masuk dulu di folder perulangan. Berarti di sini kita keluarkan dulu cd ls cd perulangan s. Kita clear dulu. Kita jalankan Python 3 main. Nah, jadi hasilnya itu adalah dia bakalan mulai dari mulai dari 0 ya, 0 sampai 4. Karena kan jumlahnya 5 range. Kemudian kita lanjutkan untuk yang misalkan contohnya kayak gini kasusnya, for i in range di bagian sini 2,10,2. berarti dia bakalan kelipatan nilai genap ya, kelipatan 2. Berarti kita simpan, habis itu kita jalankan. Berarti nanti hasilnya 2468 ya kan. Kemudian ada juga contoh lain, misalkan 5, kemudian di bagian sini min 5 gitu ya. Habis itu di bagian sini min 1. Berarti nanti dia bakalan ringnya itu mulai dari 5 sampai dengan sampai dengan min 5 gitu ya. Kemudian nanti bakalan awalannya itu min 1 gitu. Kita coba. Nah, seperti ini 5 4 3 2 1 0. Dia mulai lagi ke min 1 gitu. Nah, ini untuk yang penggunaan dari for range. Kemudian ada contoh lagi kalau kita penerapannya menggunakan korelatif ya, elemen data korelatif menggunakan iterasi data list. Misalkan contohnya kalau kita menggunakan list, biasanya kalau kita mau menampilkan semua datanya itu kita menggunakan perulangan. Misalkan message, kemudian di bagian sini kita pakai list selamat pagi, kemudian koma selamat sore, siang, kemudian yang ini selamat malam. Kemudian di bagian sini kita tinggal tampilkan for m gitu ya, in nama dari listnya, berarti msg. Yang ini bebas ya, karena ini yang bakalan kita panggil di printnya ya, yang bakalan diproses. Berarti di bagian sini print, kita ambil yang m. Habis itu kita jalankan, kita simpan dulu.
kita tinggal jalankan. Nah, jadi nanti bakalan menampilkan semua yang ada di dalam list. Selamat pagi, selamat siang, sama selamat malam. Kemudian untuk menampilkan list tuple juga, ini kita kasih komentar. Caranya itu adalah, misalkan contohnya di sini number sama dengan tuple. Misalkan di sini 21, kemudian koma, di sini 21. Seperti ini ya. Untuk menampilkan pakai tuple ya sama kayak yang sebelumnya yang pakai list. Berarti di sini n, misalkan in number T2. Kita tinggal print aja. Print n. Simpan. Habis itu tinggal kita jalankan, hasilnya 20 sama 21. Yang ini yang list, yang ini adalah tuple. Kemudian kita juga bisa menampilkan data string. Caranya itu adalah berarti for char in, kemudian misalkan di sini hello Python. Kemudian kita tinggal print, ambil variable char. Kemudian tinggal kita jalankan. Nah, maka nanti bakalan muncul per huruf hello Python. Jadi seperti ini ya. Kita juga bisa menggunakan tipe data string. Kemudian kita juga bisa menggunakan tipe data dictionary. Caranya itu adalah misalkan di sini bio sama dengan kurung awal, misalkan di sini name T2, misalkan nih Toyota Camry, kemudian koma di bagian sini, tahunnya year 1993. Tinggal kita print, berarti pakai for k in bio. Berarti di bagian sini print, kemudian k-nya itu seperti ini, koma k, kemudian kita komakan lagi value-nya, koma, ambil bio-nya, kurung siku dari k-nya apa gitu. Jadi ini untuk nampilkan k-nya, kalau yang ini untuk nampilkan value-nya gitu ya. Oke, kita coba jalankan. Nah, seperti ini, name, k-nya name, value-nya Toyota, k-nya year, value-nya tahun gitu ya, 1993. Kemudian kita juga bisa nampilkan dalam bentuk set. Oke, caranya itu adalah kita misalkan di sini number sama dengan kurung awal, kemudian di sini 21, misalkan di sini 21. Berarti for misalkan n in dari number, tinggal kita print n. Oke, situ kita jalankan. Oke, sama 21 kayak gini. Ini untuk yang set. Nah, kalau dia dalam bentuk nested loop, perulangan bersarang gitu ya, perulangan dalam perulangan. Jadi caranya itu adalah misalkan di sini kita buat inputan max sama dengan in, kita convert input ke kurung,
Misalkan di sini jumlah bintang. Oke, kita pakai petik jumlah bintang. Nah, seperti ini. Habis itu kita buat perulangan bersarangnya pakai for i in range max. Ambil maxnya ini T2. Habis itu for lagi, ini nggak boleh sama, harus kita bedakan, berarti ini J in range-nya itu mulai dari 0, kemudian max dikurangi i D2. Habis itu kita print di dalam dari J. Nah, baru kita masukkan bintang, kemudian koma lagi di sini n-nya itu di akhir dari ini kita spasikan gitu. Nah, kayak gini. Kemudian setelah dia selesai itu kita print, jadi pindah baris. Sudah selesai, tinggal kita jalankan putaran. Nah, ini kan ada inputan nih, kita inputkan misalkan 10, jadi nanti hasilnya seperti ini. Oke, itu untuk yang percabangan bersarang. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk yang perulangan selanjutnya. Yang sebelumnya kan perulangan for and range. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk yang perulangan while, untuk yang keyword while. Jadi untuk yang while sama sebenarnya. Jadi caranya itu adalah misalkan kita buat di bagian sini n gitu ya, n sama dengan 10 ya, kita nggak pakai inputan. Kemudian counternya itu dia mulai dari 0, kemudian kita while i kecil dari n gitu. Ini perbandingannya, yang ini jumlahnya gitu, jumlahnya, atau langsung aja di sini jumlah. Ini counternya mulai dari apa kita bakalan ngeprint gitu, ngeproses. Jadi mulainya dari 0. Kemudian dibandingkan di sini, apakah 0 ini kurang dari 10? Kalau iya kan otomatis dia bakalan masuk ke while-nya ini. Berarti di bagian sini number koma i, maka gini. Habis itu ada increment-nya di bagian sini sama dengan 1 gitu. Udah selesai untuk yang while ya. Jadi nanti hasilnya seperti ini, 0 sampai dengan 9. Cuma yang menggunakan while ini kan dia bisa berubah-ubah, dia tidak tentu. Bisa kita taruh incrementnya itu di atas ini bisa. Kalau kita taruh di atas setelah dia while perbandingan ini, maka nanti bakalan berubah 0, berarti kan otomatis 0 ini berubah jadi 1 tuh, karena dia bakalan di increment. Berarti otomatis kalau kita print ini dia mulainya dari 1 gitu. Kita coba. Nah, kayak gini 1 sampai 10. Nah, jadi ini perulangan yang enggak tentu nilainya. Bedanya kalau yang range tadi itu yang perulangan yang tentu. Oke, nah sekarang kita lanjutkan. Misalkan contohnya itu adalah perulangan bersarang langsung nih, menggunakan while. Berarti misalkan n sama dengan input integer dulu, input kita convert tadi ya. Oke, masukkan jumlah, masukkan jumlah
data gitu ya. Habis itu kita counternya mulai dari 0, baru while di sini. While perbandingannya n gitu ya. Habis itu j sama dengan 0. Habis itu kita while kan lagi di sini. While j kurang dari n dikurangi i. Ini seperti ini. Habis itu kita print bintang gitu. Kita mau tampilkan dalam bentuk bintang. Koma n diakhiri dengan spasi. Nah, habis itu kita increment j-nya plus sama dengan 1. Habis itu kita print kemudian i plus sama dengan 1. Oke. Ya. Nah, sekarang kita coba gimana hasilnya. Misalkan 10. Nah, jadi kayak gini. Hampir mirip kayak for range. Cuma kalau yang for range itu lebih sederhana daripada yang ini. Oke, itu untuk yang while. Nah, kalau kita kombinasi antara while dan for, itu juga bisa gitu ya. Misalkan contohnya kita kombinasi nih. Misalkan ini while tadi ya. Kita ganti jadi for. Berarti for i. Nah, ini ganti jadi in range. Ini kita masukkan range maksimal yang bakalan kita masukkan inputan. Habis itu j-nya 0. Yang ini juga sama, j kurang dari n dikurangi 1 i. Baru yang ini bintang j plus 1. Ya cuma itu aja sih. Cuma di bagian situ aja perbedaannya. Nah, tinggal kita jalankan aja ini. Misalkan 10. Ya sama hasilnya. Kalau kita pakai 20, nah tambah besar tuh bintangnya. Oke, untuk kombinasi while dan for. Nah, sekarang kita lanjutkan yang continue ya. Break continue. Perulangan break sama continue. Biasanya untuk yang break ini tempat dia ini kombinasi juga. Cuma kalau ada breaknya itu nanti bakalan berhenti. Proses berhenti di situ. Kalau kita taruh break, kalau kita taruh continue, dia memaksa untuk lanjut gitu. Continue. Contohnya kayak gini. Misalkan kita taruh break di bagian sini. Nah, kita kasih komentar dulu yang ini. Nah, misalkan contohnya while kemudian true, habis itu n sama dengan integer, kita convert. Nah, misalkan inputnya itu kita masukkan, misalkan di sini masukkan enter a number divisible by 3 gitu ya. Nah, habis itu kita tinggal kita masukkan ini if gitu ya, n modulus dari 3 tidak sama dengan 0. Baru kita berhentikan break. Ini contohnya. Oke, tinggal kita print aja di bagian sini. Berarti di bagian sini %d ya is divisible by 3. Habis itu di bagian sini kita masukkan n-nya. Nah, kayak gini. Kita coba. Nah, hasilnya misalkan divisible 3 is divisible 3 gitu ya. Kalau ada breaknya. Kalau nggak ada breaknya,
Yang ini bakalan apa namanya, ini kan ndak ada nilai yang bakalan dimasukkan, jadi harus kita masukkan kayak gini. Misalkan contohnya di sini print cek, oke. Misalkan di sini 3. Nah kayak gini. Kalau nggak ada breaknya ya otomatis misalkan 3 2. Nah seperti ini ya, dia bakalan menampilkan keduanya. Kalau kita tambahkan break itu dia bakalan berhenti di bagian cek aja. Ini yang visible, dia bakalan nampilkan yang visible-nya. Nah contoh kayak gini, misalkan 2. Nah cuma visible aja yang bakalan muncul nih, karena kita break di sini. Kemudian kalau kita tanpa break, otomatis keduanya bakalan muncul gitu. Misalkan 3. Nah seperti ini, 3 is invisible by contoh lain 2 misalkan. Nah kayak gini, visible 2 indivisible by 3, kayak gitu ya. Nah sekarang kita lanjut tadi yang break. Nah sekarang yang continue. Tadi untuk yang continue itu memaksa perulangan itu lanjut. Contohnya kayak gini. Misalkan di bagian sini itu ada perulangan for i in range-nya itu misalkan 10. Habis itu di bagian sini ada kondisi gitu. Kondisinya itu i kurang dari 3, ada logika or i lebih besar dari 7. Nah kemudian di bagian sini ada continue. Continue-nya itu habis itu kita print di sini, print dari i. Nah sekarang kita coba. Nah jadi hasilnya itu adalah 3 4 5 6 7. 3 4 5 6 7. Nah, jadi 3 4 5 6 7 continue nih ya, continue. Karena kalau dia continue kan otomatis yang di bagian bawah ini bakalan dijalankan gitu, yang di bagian bawah. Oke, mungkin itu untuk yang continue. Nah ada namanya juga ada label perulangan. Jadi untuk label perulangan ini biasanya konsepnya itu perulangan ya dengan label yang digunakan untuk mengontrol flow dari perulangan nested loop-nya. Ya, ini untuk yang label perulangan. Nah caranya itu adalah contohnya kayak gini. Misalkan max sama dengan integer input. Misalkan di sini input ke kurung jumlah bintang. Nah seperti ini. Kemudian kita buatkan variabel outernya, outer loop sama dengan true. Habis itu kita for di sini, for i in range-nya itu max dari yang kita inputkan. Habis itu tinggal kita if not, jika tidak dari outer
outer loop, berarti diberhentikan. Jika iya, berarti kita for j in range kayak gini, i plus 1. Habis itu kita printnya itu bintang n, kita spasi, kemudian kita kondisikan j lebih besar sama dengan 7. Oke, habis itu kita out lagi, outer loopnya itu false kayak gini. Habis itu di break. Oke, baru kita print. Oke, seperti ini. Nah, jadi kayak gini. Ini untuk teknik menamai perulangan dengan label. Nah, kita coba misalkan 10. Nah, kayak gini ya.